Iradah, pekerjaan akal yang paling berat, ialah memperbedakan mana yang buruk dan mana yang baik, serta memahamkan barang sesuatu. Tetapi dengan semata-mata akal saja belum pula cukup untuk mencapai bahagia, karena akal adalah berhenti perjalanannya, sehingga itu. Adapun yang menjadi perantaraan antara akal dengan bahagia, ialah iradah, kemauan. Walaupun akal sudah lanjut dan tinggi, kalau tidak ada iradah untuk mencapai bahagia, bahagia itu tidak akan tercapai. Iradah adalah kekuatan nafsiah kita, pada kedirian kita, yang tidak dapat berpisah dari hajat hidup. Kalau hajat itu kuat, timbullah iradah, sehingga dapatlah dia menaklukkan segala pengaruh yang mendatang dari luar dan bekas-bekas asing. Kalau kehidupan lemah, iradah itu pun jatuhlah. Kalau iradah jatuh, terpengaruhlah diri oleh keadaan sekeliling kita, dan sukarlah mencapai bahagia. Bertambah besar iradah, bertambah dekat bahagia, bertambah lembek iradah, bertambah jauh bahagia. Ilmu tabib modern telah memasukkan juga ilmu jiwa ke dalam bagian ilmu tabib. Mereka sudah mendapat kepastian bahwa iradah atau kemauan itu amat besar pengaruhnya bagi jasmani dan rohani manusia. Banyak orang yang baru demam sedikit saja, karena lemah iradahnya, demamnya bertambah larut. Segala macam penyakit mendekat kepada dirinya. Ada orang yang baru sembuh sendiri dari penyakit yang menimpanya karena iradahnya kuat. Iradah itu tidak bergantung kepada besar kecilnya tubuh, sedikit atau banyaknya orang. Kerap kali orang yang besar dan tegap badannya dapat diperintah oleh orang kecil, karena iradah si kecil itu hidup. Dan ada pula golongan umat beribu-ribu banyaknya, tak dapat membantah seorang penganjur yang kuat iradah. Kekuatan sugesti yang dipakai oleh tabib sekarang menunjukkan besarnya pengaruh iradah. Pernah dokter-dokter mengobati orang sakit cuma dengan iradahnya, tidak memakai resep, sehingga penyakit itu sembuh. Hanya bergantung kepada cara, raut muka dan sikap seketika memeriksa penyakit. Tabib-tabib kuno pun tidak memungkiri akan kekuatan ini. Abu Bakar Razi, tabib Arab dan hakim yang masyhur itu, berkata, hendaklah tabib memasukkan waham kepada hati si sakit bahwa penyakitnya tidak berbahaya, dan dia akan lekas sembuh. Ibnu Sina sangat terkenal keahliannya mengobat penyakit dengan sugesti. Tabib modern memperhalus penyelidikan ilmu ini, sehingga dapat digunakan juga untuk membeda. Dengan kekuatan iradah, tabib itu berkata kepada pasien yang akan dibeda, engkau akan dibeda sekarang juga, tetapi engkau tidak akan merasa sakit. Lantaran takluknya dan percayanya kepada tabib itu, memang dia tidak merasa sakit. Sedikit juga ketika dibeda. Kalau si sakit sendiri merasa dalam iradahnya bahwa tabib yang mengobatinya itu pandai dan dia akan lekas sembuh, penyakitnya akan segera hirap. Tetapi kalau dia kurang yakin, malah dia waham. Walaupun apa macam obat yang diminumnya, tipislah harapan akan memberi bekas. Sebab itu bertambah masyhur nama seorang, lebih bertambah kuat iradah orang mempercayainya. Kelemahan iradah dan kekuatan waham itulah yang menyebabkan takut dan kurang tenang. Kalau waham itu berbekas pada akal, menjalarlah dia kepada seluruh perjalanan pikiran, angan-angan dan kehendak. Ternyata tandanya pada tubuh kasar, jelas terbayang pada muka. Dia menjadi pucat, ragu-ragu sakwasangka, tidak percaya akan diri sendiri. Kalau dia gembira, lupa akan dirinya, pucat dan putus harapan. Jika kecewa, hati pun demikian pula, kuranglah denyutnya, lemahlah perjalanannya. Lantaran itu, perjalanan darah menjadi tak menentu. Lantaran waham-waham itulah, manusia merasai sakit, padahal bukan sakit. Menanggung takut dengan tidak ada sebabnya buat takut. Dengan menguatkan iradah, bisalah tertahan dan terbentang diri dari pengaruh luar itu. Dari pengecut berganti menjadi tenang dan sabar. Dari pemalas menjadi seorang yang giat gembira. Dari seorang yang putus asa dan tiada merasa puas dengan keadaannya, menjadi seorang yang merasa bahagia. Kalau iradah kepada barang sesuatu telah kuat, kita tidak merasa apa yang dikatakan sakit. Misalnya seorang pemuda sedang berjalan-jalan dengan gadis kecintaannya, tiba-tiba datang satu bahaya. Misalnya anjing gila mengejan, atau kekasih itu diganggu orang. Lantaran dia hendak menunjukkan kesetiaan dan keberanian di hadapan kekasihnya itu, ditentangnya bahaya, tidak dipedulikannya apa yang akan menimpa dirinya. Ada pula orang lain, iradahnya tak ke situ. Dipandangnya pekerjaan itu menganiaya diri, memayahkan badan, dan menyakitkan tubuh saja. Seorang pemimpin bangsa, karena sikapnya tidak disetujui oleh musuhnya bila beroleh kekalahan. Karena kalah,
dan menang itu mesti bergilir juga, dia dihukum bunuh. Dia dinaikkan ke tiang gantungan. Karena dari bermula iradahnya telah kuat, tidaklah dipedulikannya bahaya atau mati yang ada di hadapannya itu. Ditunggunya kematian dengan segala kegagahan. Tetapi, orang yang tak ada iradahnya, yang terhukum lantaran hatinya penuh dengan waham yang menyesatkan. Sebelum naik tiang gantungan dia telah mati dibunuh oleh takutnya. Sebagai kata mutanabbi, orang pengecut mati beribu kali. Orang berani matinya hanya sekali. Sebab itu, jika dikatakan orang emas mahal harganya, sebab dipergunakan untuk mencapai maksud yang tinggi, maka iradah itu adalah lebih mahal untuk mencapai bahagia yang sejati. Cuma sayang, kelakuan kita bangsa manusia ini lebih takluk kepada kehendak jasmani yang akan hancur dalam liang lahat, dan tiada peduli kepada kehendak rohani yang akan hidup selamanya. Padahal kehidupan yang berarti dalam dunia ini ialah bahagia. Bahagia yang timbul dari akal yang dapat tercapai dengan melalui iradah, kemauan. Maka tidaklah sama derajat manusia di atas dunia ini, karena ada yang kurang akalnya. Sebab itu kurang iradahnya, sehingga kurang pula bahagianya. Bahkan jauh dari bahagia semenjak di dunia, sampai jasmaninya bercerai dengan rohaninya. Schopenhauer, ahli filsafat Jerman, menyimpulkan alam dan hidup dalam filsafatnya yang terkenal. Alam itu ialah kemauan,